Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, celikan setiap mata rohani yang buta. Sembuhkanlah yang sakit, hamba berdoa. Selamatkan yang terhilang. Sembunyikan hambamu di balik salibmu waktu firman dibagikan. Bapa, terima kasih, I love you. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang belum subscribe ke channel ini, segera lakukan. Firman yang hari ini dibagikan bukan satu-satunya, sebelumnya sudah banyak. Nanti ke depan juga Tuhan berkenan terus diadakan, jangan ketinggalan. Hari ini kita akan mempelajari suatu pesan sederhana, saya kasih judul Rencana Terindah Bagi Kita. Roma 8 ayat 28 sampai 31, mari kita buka. Sadarkah bahwa Tuhan itu memikirkan kita 24 jam seharinya kita? 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pikirannya tertuju kepada Anda dan saya. Dan Tuhan itu nggak ada kejahatan di dalamnya. Kegelapan nggak bisa tahan. Tuhan itu terang. Jadi, kalau manusia bisa punya pikiran busuk sama sesamanya, minimal nggak tulus hati. Tuhan kita selalu tulus. Dialah Yesus. Dan dia selalu baik. Hanya karena ada penderitaan di dunia, kita seringkali curiga. Tapi sebenarnya, tidak pernah Tuhan itu rancangan yang demikian. Bukankah dunia menjadi seperti ini hari ini karena dosa Adam dan Hawa? Dan dosanya Anda dan saya. God is always good. Gak pernah loh, sama sekali dia itu ada pikiran gimana sama kita, itu gak ada. Apalagi kalau dia bisa devise an evil plan, atau bisa mendesain suatu rancangan jahat, itu gak mungkin Tuhan. Percaya itu dulu. Ini pengetahuan umum dalam firman. Ini pengenalan akan Allah yang sangat mendasar. Roma 8 ayat 28 bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin dulu. Rencana terindah bagi kita. Dimulai ayat 28 kita tahu. Makanya tadi saya berikan dulu pengetahuan. Kalau kita nggak lulus sekolah dasar, janganlah beranjak ke sekolah menengah. Pewahyuan Tuhan itu universitas yang indah. Tapi dasarnya jangan salah. Kalau kita dasarnya masih Adam dan Hawa, taruh rasa curiga, bertobatlah. Tuhan tuh nggak pernah sembunyikan sesuatu yang baik dari kita. Atau dia rancangan yang jahat. Adam dan Hawa curiga. Bahkan dosa pertama manusia itu curiga namanya. Kan setan menghasutnya. Tapi salah sendiri kenapa mau dengarkan. Setan itu kan seorang pendusta. He's the father of lies and the father of liars. Dialah bapak dusta dan bapak semua orang yang suka berbohong. Setan ngomong, kamu dibilang apa nggak boleh makan dari buah itu? Tuhan takut kali ya. Takut kalau kamu makan, kamu jadi sayangannya, kamu tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang jangan, pasti jelek itu untuk kita. Udah gitu aja. Saya itu simple kok iman saya. Iman saya nggak buta, karena saya sudah kenal Tuhan 30 tahun. Jadi saya sudah kenal gitu. Nggak perlu lagi Tuhan menjelaskan. Saya tahu. Anda tahu? Apakah Anda sudah tahu bahwa Tuhan itu baik? Dan bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara? Perkara yang nampaknya baik maupun perkara yang nampaknya tidak baik atau kurang baik, Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba bayangkan betapa baiknya dia. Kalau dia mereka perkara baik untuk orang baik, ya Tuhan baik ya lumrah. Dia disebut Allah yang baik ya masuk akal. Tapi kalau Tuhan mengusahakan yang baik untuk orang yang gak baik seperti Anda dan saya, untuk orang-orang jahat seperti kita ini, orang berdosa, wah super baik. Bukan hanya merancangkan kebaikan. Dia mati untuk memberikan kebaikan itu bagi kita. God is good. Kok bisa ya kita masih curiga seperti Adam dan Hawa? Itu dosa udah kuno. Itu kalau ada di
rak supermarket jangan diambil itu. Itu produk-produk yang sudah kadaluarsa, expiry date-nya telah tiba. Kenapa manusia masih terus melakukan dosa purbakala? Curiga. Makanya ayat 28 dimulai dengan kita tahu. Jangan lanjut dari sini kalau nggak bisa lulus SD, jangan ke SMA. Jangan sekolah menengah atas. Kita tahu, do you know? Do you know? Tahukah Anda bahwa Tuhan nggak pernah jahat? Nggak pernah berbuat jahat sama kita seperti yang dituduh-tuduhkan. Seringkali manusia itu gini, lucu. Seperti di Amsal katakan, kita itu sengsara kerap kali karena kebodohan kita sendiri, tapi habis itu Tuhan yang dimarahi. Lalu kita salahkan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Wah, betapa ngawurnya kita. Kita yang salah, setelah manis Tuhan dapat getah. Tuhan yang memperoleh blame-nya. Kenapa Tuhan berikan aku penyakit? Kenapa Tuhan kasih aku persoalan? Kenapa Tuhan itu mengizinkan aku bangkrut? Padahal siapa yang spekulasi, siapa yang gambling, siapa yang berjudi? Kenapa kok Tuhan itu mengambil teman saya? Coba kita pikirkan siapa yang sensitif, siapa yang terlalu peka perasaannya, siapa yang melulu dikit-dikit konflik. Bukan Tuhan, kita yang mengeraskan hati. Kita tahu dulu, Tuhan tuh gak salah. Tuhan tuh baik. Kita tahu sekarang. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata Allah turut bekerja itu betapa indahnya. Berarti Tuhan memakai kelebihan dan kekurangan kita. Kalau Allah turut bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan karena kita mengasihi Dia dan kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti Tuhan juga bisa memakai kegagalan kita, bukan hanya keberhasilan. Saya nggak takut untuk beriman sama Tuhan, saya nggak takut untuk hidup saya mengiring Yesus. Kenapa? Karena ada janji bahwa kalau hidup saya di dalam Dia, maka segala sesuatu akan dipakainya. Tuhan pakai keberhasilan saya, dan waktu saya gagal, Tuhan juga akan pakai kegagalan saya untuk kemuliaannya. Bukan berarti saya boleh gagal secara sengaja, apalagi jatuh dalam dosa. Tapi sekalipun meskipun kalau saya jatuh dalam sebuah dosa, kesalahan, kecerobohan, kebodohan pun, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan untuk saya. Untuk orang lain juga. Tapi sekali lagi ya, jangan sengaja untuk jatuh dalam dosa. Hidup dalam Kristus itu enaknya di mana? Enaknya di sini. Segala-galanya yang kita lalui alami dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau hidup di luar Tuhan itu nggak enak. Sekalipun bisa sukses, siapa bilang kalau orang menentang Tuhan itu nggak bisa berhasil hidupnya? Bisa secara finansil, bisa populer. Orang sedikit nyentik aja mau gila, wah dia bisa viral kemana-mana. Nggak tentu popularitas itu dari Tuhan. Tapi saya nggak mau 1000 hari di tempat lain. Saya nggak mau di pelataran orang-orang fasik, bukan karena saya sok suci. Karena tidak ada janji. Kalau orang itu hidup di luar Kristus atau jauh dari rencana Allah, putus hubungan, tidak bersekutu dengan Roh Kudus dan tiada firman Allah, pokoknya jauh deh hidupnya dari Tuhan. Jangankan kegagalan, kalau kegagalan sih pasti jadi batu sandungan. Keberhasilan orang itu pun tidak akan dipakai sama Tuhan. Bayangkan, coba bedakan perbandingannya itu loh, ada. Coba compare apple to apple. Coba bandingkan, itu persis head to head, kepala dengan kepala. Orang yang hidupnya di luar rencana Allah, orang yang tidak mengasihi Tuhan secara sengaja, yang menentang jalan-jalan Tuhan, yang hidupnya jauh dari hadiratnya, orang-orang yang tidak mau taat pada firman-Nya, orang-orang seperti ini, kegagalannya pasti tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Karena mau nggak mau hidup orang yang jauh dari Tuhan pasti jadi batu sandungan. Tetapi keberhasilannya pun tidak akan dipakainya. Itulah bukti kenapa ada orang-orang yang sekalipun sukses finansialnya, keluarganya berantakan. Dia berhasil, tapi dalam keberhasilannya tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada rencana apa-apa. Di dalam keberhasilannya tidak ada purpose, tidak ada tujuan di dalamnya. Sehingga
sekalipun dia sepertinya berhasil secara harta, dia sukses secara karir, tapi suksesnya itu menjadi kutuk bagi family. Saya nggak mau sih begitu, nggak mau. Ada orang tenar, populer, semua orang kenal, tapi hidupnya menjadi pengaruh negatif dan buruk bagi orang-orang muda. Membuat pusing banyak papa mama, anak-anaknya memberontak akibat hasil karyanya. Baik itu lagu, baik itu whatever, apapun juga yang trendy di dunia ini. Allah tidak bekerja dalam hidup orang, sangat memungkinkan orang tersebut akan dipakai oleh iblis atau setan. Tapi kalau saya ikut Yesus sekalipun saya bisa gagal, saya tetap komitmen untuk ikut Tuhan. Jatuh bangun saya serahkan. Kalau bisa jangan jatuh, kalau bisa bangun terus atau bangun melulu. Tapi pokoknya saya serahkan diri saya dulu. Saya nggak akan ragu untuk percaya Yesus terima Tuhan. Saya nggak akan ragu untuk dibaptis. Baptis selam, baptisan pertobatan. Saya nggak peduli apa kata dunia. Saya nggak mau lagi digoda dengan pikiran nanti setelah dibaptis. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau setelah dibaptis apakah saya bisa bertahan ya? Apakah saya bisa setia ya? Peduli amat. Kalau Tuhan perintahkan saya jalan. Saya nggak akan ragu atau bimbang saya ke gereja, ikut pelayanan, belajar firman. Saya nggak akan mikir 2 kali untuk saya saat teduh pribadi atau saat teduh bersama. Kenapa? Kalau ikut Tuhan itu ada janji, kegagalan pun akan dipakainya. Kekurangan kelemahan kita pun ada rencana Allah di dalamnya. Hebat dan indah mengikut Tuhan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ulang, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, itu Anda dan saya. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan untuk apa ya? Jadi pendeta, nggak semua orang. Jadi jangan takut kalau saya terlalu dekat sama Tuhan, kalau saya bangun kerohanian nanti saya jadi pendeta. Pendeta itu panggilan, kalau nggak terpanggil jangan. Nanti jadi gadungan. Jadi pengusaha juga panggilan. Jadi ibu rumah tangga, jadi mahasiswa. Semua kita punya panggilan yang berbeda-beda. Sama aja profesinya pun karunianya nggak sama. Jadi di sini maksudnya apa? Kalau kita dipilihnya dari semula, kita ditentukannya dari semula untuk ditentukan itu apa? Lihat ya, satu kesamaan semua anak Tuhan. Kita semua dari semula telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapakah anak Allah? Anak Allah, Yesus namanya. Serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Supaya ia, anak Bapa itu, anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti hidup kita itu harus berporos pada Kristus. Dia yang sulung itu berarti dia yang terutama. Dia yang utama. Dia leader, pemimpinnya, kokonya, kakaknya. Yesus itu harus menjadi senternya. Itulah panggilan kita. Kalau Yesus jadi pusat perhatian kita dan pusat kehidupan kita. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Kalau Yesus menjadi pusat perhatian dan pusat kehidupan kita, maka nggak bisa nggak. Sekalipun kita ini manusia yang penuh kelemahan bahkan kegagalan, hidup kita pasti dipenuhi dengan rencana terindah dari Bapa. Karena jelas-jelas inilah DNA, inilah pakemnya, inilah standarnya. Kalau kita mau mengalami rencana setan, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami rencana terindah dari Tuhan untuk kita, kalau kita mau mengalami rencana yang paling baik dari Bapa, kalau kita ingin menerima God's best plan for us, satu aja simple. Hidupmu berpusatkan pada Kristus.
Semua berpusat pada firman. Semua dimulai dari sebuah tuntunan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukan kehendakku lagi, terserah gua mau apa, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau dulu sih cara begini saya sudah pasti marah dan balas dia. Sekarang enggak, karena hidup saya berporos pada Tuhan. Seperti bumi berputar pada porosnya. Poros kita yaitu Yesus Kristus yang sulung dari semua saudara. Menjadi segambar serupa dengan anaknya, dengan anak Allah. Baik itu firman-Nya, pengajarannya, Injil teladannya, mujizatnya, pengajarannya, perintah-perintah dan peringatannya. Itu jadi pusat kehidupan kita. Hidup kita itu dipenuhi dengan Yesus, 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 Yesus. Mau nggak mau ya, rencana Bapa yang terbaik, God's best plan, will be unfold, pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Rencana Bapa itu nggak perlu proposal. Rencana Bapa itu ada pada orang yang merapat pada Kristus Yesus. Jika hidup kita itu berpusat pada Kristus, rencana, mau nggak mau kita pasti hidup dalam rencana Tuhan. Udah nggak usah tanya lagi. Apakah aku ini sekarang dalam rencana Allah ya? Gampang. Apakah Anda berada dalam firman-Nya? Kalau kita berada dalam firman-Nya, kita hidup dalam tuntunannya. Sekalipun mungkin kita nggak melihat mujizat atau berkat, ketahuilah bahwa kita setiap waktu, setiap hari ini, kita hidup di dalam poros kehendak Allah. Lalu ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu mereka juga dimuliakannya. Ayat 30 itu kan kelihatan sekali ada tatanan atau susunan. Pertama mereka ditentukan, lalu mereka dipanggil juga. Yang dipanggil dibenarkan, yang dibenarkan dimuliakan. Yang ditentukan, ya kamu ya dipanggil. Mereka meresponi, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Setelah dipanggil dia mau dibenarkan sama Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia kualifikasi. Dulunya nggak bisa, Tuhan berikan kepadanya kuasa. Dulunya tidak mampu, Tuhan mampukan dia. Tuhan tidak cari orang mampu, Tuhan cari orang mau. Ketika aku jawab ya, Tuhan memberi saya kesanggupan. Saya dibenarkan. Dulu saya salah, saya nggak layak. Sekarang saya dilayakkan untuk jadi anaknya. Saya dilayakkan jadi pelayan kerajaan Tuhan. Tuhan dibenarkan. Setelah dibenarkan, di-upgrade lagi sama Tuhan, dimuliakan. Setiap sub-sub dan fase-fase ini mengharuskan kita untuk mengutamakan Yesus. Makanya itu kata-kata yang dipakai sini adalah kata-kata pasif semuanya. Ditentukan. Ya, bukan menentukan. Karena kita itu ditentukan. Dipanggilnya. Dibenarkan. Dimuliakan. Inilah tatanan kepemimpinan. Yesus pemimpin, kita yang dipimpin. Berarti dengan jelas kita di posisi hamba. Dia di kursi Tuhan. Tuhan Yesus memberi teladan. Sekalipun Tuhan itu nggak sok-sokan, engkau menyebut aku guru, engkau menyebut aku Tuhan. Tetapi lihat, aku membasuh kakimu. Yohanes 13. Yesus berkata, demikian pula seharusnya kamu saling membasuh kaki, satu dengan yang lainnya, mengikuti teladanku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Meskipun Yesus itu rendah hati, Yesus nggak bosi. Ya dia nggak ngebosi orang kanan kiri, main perintah-perintah. Tetapi kita harus tahu diri, sekalipun dia itu baik hati, ingatlah bahwa dia pemimpin kita itu yang dipimpin, dia Tuhan, kita hamba. Ini mengingatkan kita kalau kita mau alami God's best plan, rencana Allah, kita harus paham dan tahu diri, paham posisi. Yesus harus di tempat pertama. Kita di baris yang terakhir. Baru terjadi kehendak Bapa. Barulah rencana Allah dinyatakan. Barulah kelihatan campur tangan Tuhan. Baru ada yang namanya tuntunan. Tuntunan dari Roh Tuhan. Kelihatan perkara-perkara ilahi. Nampak sekali perbuatan Allah tidak tersembunyi dalam kehidupan orang-orang yang mau dipimpin, dituntunnya. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakannya. Bukan hanya Yesus berada di pusat kehidupan kita,
view-nya orang Kristen, anak Tuhan itu, pemandangan yang kelihatan dari jendela hati mereka itu selalu Yesus. Mau dia tinggal di kamar 1301, atau di kamar 1789, atau mau di kamar ground floor di bawah sana, atau di top floor penthouse-nya, setiap anak Tuhan tuh view-nya itu ke tengah. Jesus Christ, our Lord, ketuhanan Yesus. Lalu kemudian harus mau dipimpinnya dalam setiap keputusan. Yesus harus selalu di tempat yang pertama. Dia nomor satu, dia yang sulung. Dia itu kakak sesepuh, dia itu juru selamat kita. Dia itu firman dan pencipta. Baru kemudian kita mengalami kepenuhan janji-janjinya. Sebenarnya untuk mengalami God's best plan itu gampang. Kita harus tahu aja lokasinya. Ada orang teriak-teriak sama sorga, aku ingin alami janjimu. Aku mau mengalami penggenapannya. Aku mau mengalami kuasamu, kuasa kebangkitanmu. Aku mau melihat tuntunan dan pembelaan Tuhan, penyertaan itu. Mana penyertaan itu? Salah lokasi, my brother. Kalau Yesus di tempat terakhir, dia gak bisa menuntunmu. Makanya kita mengalami berbagai macam perkara-perkara yang tidak Tuhan rancangkan di hidup kita. Saya nggak berkata bahwa kalau kita hidup dalam rencana Bapa itu kita nggak punya masalah. Di hidup ini penuh penderitaan, termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi dalam penderitaan anak-anak Tuhan pun ada maksud ilahi, ada tujuan, ada penyertaan, ada kemenangan, ada penghiburan. Tapi penderitaan orang fasik meremukkan mereka. Mereka tidak punya pegangan. Bagaimana Yesus bisa menuntun kita? Kalau kita taruh di tempat terakhir, apa-apa pokoknya tanya Yesus terakhir. Segala sesuatu tanya dulu. Apa yang ku mau, terserah aku, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang harus terjadi. Mana bisa kita ngalami rencana Bapa? Karena kita jalan di rencana sendiri, jangan-jangan nanti jatuh ke rencana setan. Makanya kita nggak pernah ngalami kemenangan, kekalahan demi kekalahan. Moralitas kita ambruk, keluarga hubungan hancur, bisnis juga mau sukses kayak mau apa, semua jadi kutuk. Belum lagi yang termasuk bisnis kita jalan nggak ada penyertaan nubruk. Pelayanan juga tidak ngalami apa-apa. Saya tidak berkata bahwa pelayanan bisa diukur hanya dengan buah yang kelihatan. Sebab di kitab Habakuk dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak ada buahnya, pohon ara tidak berbunga. Tetapi kalau orang itu pelayanannya dituntun sama Kristus, sekalipun belum melihat hasil langsung, orang itu akan mengalami sebuah pewahyuan indah di dalam dirinya. Tidak ada orang bisa menyangkali kehidupannya berubah. Dan kelihatan sekali jadi saksi. Sekalipun belum ada hasil yang nampak dari pelayanannya. Mungkin nabur belum nuai apa-apa. Tapi orang itu gak akan jadi batu sandungan, dia akan jadi teladan. Tapi lihat, kalau hidup tidak dituntun Kristus, apa yang terjadi? Senggol kiri, senggol kanan. Kiri kanan bukan kulihat ada pohon cemara, kiri kanan ada luka batin semua. Belum lagi termasuk jikalau sudah waktunya menuai. Karena kita tidak disertai oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan gagal seperti bangsa Israel perjanjian lama, pergi perang, bahkan bawa tabut perjanjian pernah sekali diculik tuh tabut. Mereka pergi dan bandel aja padahal Tuhan sudah bilang jangan, Tuhan tidak berkenan, sikat dan mereka dihajar, mereka gagal, serangan mereka ke selatan, matinya banyak. Belum lagi Tuhan tidak sertai perangmu. Tuhan tidak ada in your battlefield. Wah berat ya, mana bisa Tuhan beri kemenangan. Kalau panglimanya bukan Kristus, Kristus disuruh jadi budak kita. Suruh jadi sinterklas. Pokoknya aku mau apa ya, kabulkan. Kalau kita mau menang, Yosua di depan. Kalau kita lihat tanah Kanaan, cerita di perjanjian lama setelah Musa ketika mereka rebut tanah perjanjian, Yosua di depan. Yosua itu adalah, nama itu sama artinya dengan nama Yesus. Meskipun ini orang yang beda ya, Yesus anak Allah, ini Yosua perjanjian lama. Tapi itu secara simbolis mengingatkan kita, kalau kita mau merebut apapun yang Tuhan katakan menjadi milik kita, Yesus di depan. Kehendaknya harus overrule mengalahkan kehendakmu. Taat itu enggak ada obatnya. Tidak ada pengganti untuk penundukan diri kepada firman-Nya. Lihat kisah para rasul terjadi mujizat. Kenapa? Paulus dituntun, Petrus dituntun. Siapa yang menuntun di depan? Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang jangan, Paulus pun mau nabrak, nggak bisa. Pergi ke Asia, Bitinia, dilarang sama Roh Tuhan.
Siapa di depan? Bukan sang rasul, tapi Tuhan. Hidup kita bukan hanya berpusat pada porosnya, tapi setiap keputusan Tuhan harus di depan, berarti Tuhan harus di tempat yang pertama di hidupmu. Saya selalu berkata gini, Tuhan itu punya kata awal dan kata akhir alfa omega dalam hidup saya. Apa-apa saya tanya Tuhan dulu. Lalu terakhir nanti Tuhan yang ketok palu. Lalu diantaranya apakah boleh penuh dengan, apakah di tengah-tengahnya itu saya bisa putusin sendiri? Juga enggak. Tengah-tengah itu saya jalani jalur firman. Jadi sebenarnya Tuhan bukan di tempat pertama. Tuhan bukan di tempat terakhir. Dalam hidup orang percaya, kamus kita, Tuhan itu adalah jalan. Dari awal sampai akhir, dari pintu rumah kembali lagi ke pintu itu, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan terus. Bukan berarti kalau kita keluar lalu selalu dikit-dikit Tuhan, Tuhan. Enggak juga ya, kita harus bijaksana. Tetapi di hati itu loh harus Tuhan penuh. Meskipun nanti kalau di masyarakat kita harus bisa membawa diri, harus proporsional semuanya. Ada waktunya bersaksi, ada waktunya bekerja. Tuhan harus di tempat pertama, baru kita ngalami rencananya. Nah, apalagi God's best plan bisa terjadi kalau kita tahu menempatkan diri. Kalau kita tahu menaruh posisi, menempatkan diri, kuda-kudanya itu pas. Karena lokasi mengalami rencana Allah ada pada Yesus di tempat pertama. Dan Yesus adalah pusatnya. Percaya garansi, tidak perlu merengek ke sorga. Orang yang menaruh Yesus di tengah hidupnya sebagai senter segala sesuatu. Dan orang yang mengizinkan Yesus di tempat pertama dalam segala keputusannya. Gak usah minta, orang itu sedang berjalan dalam rencana Allah. Yang terakhir ayat 31, sebab itu siapakah yang akan kita katakan, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rencana terindah bagi kita itu yang terakhir, jika Allah di pihak kita. Nanti ya saya kasih rangkumannya. Jika Allah di pihak kita, maksud saya apa? Maksudnya begini. Kalau tadi Tuhan sudah ada di porosnya, Tuhan di tempat pertama, ini hidupmu sudah jadi kepentingan sorga, bukan kepentinganmu. Sudah jadi kepentingan Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Allah akan membela kita. Nah, waktu Allah menjadi pembela inilah, disitulah ada banyak kesaksian hidup. Bagaimana orang-orang yang tidak dijagokan, orang-orang yang dipandang sebelah mata, yang dia dijadikan, pokoknya orang-orang yang gak diduga lah, justru Tuhan angkat. Di sini banyak kesaksian-kesaksian mujizat. Banyak kesaksian atau testimoni kemenangan ketika Allah membela kehidupan. Bagian daripada rencana indah dalam hidup kita adalah Allah bela. Dan kalau Allah membela kita, hidup kita akan penuh dan banyak cerita. Di dalam hidup ini, kalau Tuhan campur tangan, ada banyak plot twist-nya. Kalau kita lagi nonton sinetron atau kita nonton satu movie yang sutradaranya kawakan gitu, kita nggak bisa menebak nanti ini ujungnya gimana. Ternyata putar baliknya itu loh hebat. Makanya film itu box office. Karena kita nggak bisa mengira dari awal ini nanti bakalan gimana ya menangnya. Ternyata begitu, Tuhan lebih dari itu. Tuhan itu mastermind segala yang baik dan indah dalam hidup kita. Dan Tuhan memikirkan bagaimana caranya membela orang yang menaruh putra Allah. Anak Allah, Bapa berkepentingan. Ketika anak Allah ditaruh di tengah hidup seorang umatnya, menjadi tempat utama atau pertama, Bapa akan membela. Dan ketika Tuhan membela, banyak kesaksian yang tidak terduga plot twist-nya itu ada, kemenangan terjadi. Saya kasih 3 poin ini sebagai rangkuman. Rencana terindah bagi kita, 1, jika hidup berpusat pada Kristus. Tanya sekarang, kalau hati kita bisa saya gambarkan lingkaran, Yesus pasti ada di hatinya kita lah, pasti kalau anak Tuhan, pasti ada. Hanya cuman pertanyaannya, Yesus di mana? Yesus di pinggiran atau Yesus disudutkan? Roh Kudus di mana tuh? Di mana Tuhan Yesus? Pertanyaan saya sekarang, di singgasana, di hati kita itu pasti ada satu yang paling utama dan paling penting. Siapa yang duduk di tahta itu, di kursi itu,
Dirimu, diriku. Kalau diri kita yang duduk di sana, saya yakin 100% kita tidak akan mengalami rencana terindah dalam hidup kita. Banyak hal terjadi itu di luar pengizinan Allah. Di luar terjadi itu di luar restunya Yesus. Segala yang terjadi di hidup kita itu questionable, bisa dipertanyakan. Apakah ini kehendak Tuhan? Tapi kalau Yesus yang duduk di kursi itu, bukan hanya ada di hatimu, tapi persis ada di tengah, di singgah sana, duduk di tata. Segala sesuatu yang lain harus tunduk padanya. Termasuk dirimu. Manusia itu paling hebat menaruh dirinya sendiri di hati. Siapa yang ada di hati kita? Ya kita. No one I love more than me. I love me. Itulah manusia. Gak ada orang yang aku lebih cinta dari diriku sendiri. Kalau perlu, istri saya ceraikan atau suami saya ceraikan kalau dia berani-berani sama saya. Siapa yang paling penting di hidupmu? Siapakah VVIP-nya? Me? Aku? Nah itu bahaya. Orang yang begini gak akan ngalami rencana Allah. Malah bisa jatuh ke rencana setan. Gak akan ngalami rencana terindah. Bukan rencana Tuhan. Jika hidup kita berpusat pada Kristus, rencana terindah untuk kita. 2, jika Tuhan di tempat pertama. Kalau sempat Tuhan gak di tempat ke-1, gak apa-apa, balik lagi ke situ. Tuhan di tempat pertama lagi, sekalipun masih ada jalan pemulihan, misalnya kita sudah sempat melakukan kesalahan. Kan gak segampang tabrak lari, bye-bye kalau itu melibatkan orang. Kalau Anda mau masuk ke rencana Allah lagi atau rencana terindah, gampang, saya kasih jalan. Taruh Yesus lagi di tempat pertama. Sekalipun Anda sempat salah, kali ini menderita hukuman, gak apa-apa. Taruh Yesus di tempat ke-1 lagi. Tanya begini, dalam situasi ini, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan ya? Atau saya katakan, atau tidak saya lakukan, tidak saya katakan. Bisa juga kita berpikir dalam situasi seperti ini, kira-kira Yesus akan melakukan apa ya? Yesus di tempat pertama. Consider him, pertimbangkan. Sekalipun kita sudah sempat jatuh pun, kalau kita kembali taruh Yesus di tempat nomor 1, kita balik loh ke rencana terindah. Meskipun jalannya agak sedikit, rutenya diatur ulang atau reroute. Karena tadi kita salah jalan kan? Berarti kita harus lewati gang itu dulu, jalan besar, balik lagi ke sana, lalu ke sebelah barat. Seperti tadi, secara orisinil destinasi. Mungkin kita perlu muter dulu dikit, tapi ketika kita taruh Yesus di tempat pertama lagi setelah kita membuat kesalahan, maka hidup kita kembali ke tuntunan. Tunggu sebentar, sabar, tanggung konsekuensinya jika diperlukan. Tuhan memberi ketabahan. Nanti pasti akan balik lagi ke tempat semula untuk pergi ke destinasi tujuan awal. Rencana Tuhan itu selalu karena Tuhan bisa pulihkan, Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan. 3. Jika Allah di pihak kita. Rencana terindah terjadi karena waktu Allah memihak kepada seseorang, wow, siapakah musuhnya? Rencana terindah terjadi karena banyak cerita mulia, banyak plot twist-nya, dan semua kejadian itu Allah bekerja sama untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita menghadap Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang yang ragu dan bimbang Kau kuatkan. Setiap kami yang sudah mulai bergeser dan erosi rohani, mulai jauh dari Tuhan atau perlahan-lahan menjauh dari hadirat Tuhan, bawa kembali. Setiap hati yang suam-suam kuku dan tawar, aku berdoa di situ Kau airi dengan Roh Kudus dan lawat mereka. Terjadi lawatan Tuhan sekarang, aku lihat dengan iman, percaya dengan segenap hati, Tuhan sedang melawat umatnya. Terimalah lawatan ini dari Tuhan Yesus. Jamahan dari Kristus. A fresh touch from the Master's hand. Jamahan yang segar, yang baru dari tangan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus pulihkan. Ada banyak orang yang mundur yang menyaksikan saat teduh hari ini. Paling tidak kalau Anda belum mundur total, Anda sudah gak seperti dulu lagi. Ada beberapa yang sekarang bahkan sudah jarang ikut saat teduh bersama. Ini baru lagi ikutin, kok dapat firman ini. Saya percaya Tuhan mengajak Anda giat lagi. Bukan soal acara ya, tapi haus lapar akan kebenaran. Kembalilah, Tuhan melawat Anda di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat seperti ada air terjun. Saya percaya itulah Roh Kudus sedang mengairi banyak hati yang gersang.
Saya lihat air mata juga. Ada tetes-tetesan seperti embun begitu. Tuhan membuat hati beberapa orang haru. Itu bukan feeling, emosi, perasaan. Roh Kudus yang bekerja. Bercocok tanam di hati yang sudah kasar. Yang sudah keras dengan hadirat Allah. Tuhan sekarang gemburkan lagi dengan air matamu. Dalam nama Yesus, receive the grace of God. Terimalah jamahan Tuhan. Terpujilah namamu. Jamah Tuhan, setiap orang yang sakit dan punya kebutuhan fisik, dan mereka yang juga punya kebutuhan di dunia seperti pekerjaan, masalah, keuangan, dengarkan Bapa. Jamah setiap orang hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Anda bisa letakkan tangan. Ada satu orang pria yang mengalami pembengkakan prostat. Maaf ini tetapi buang air kecil tidak lancar. Dan Anda ketakutan juga tentunya untuk operasi. Tuhan memberimu grace kasih karunia. Tetap ke dokter, nanti dokter yang memutuskan, yang menyarankan. Tapi ini akan menjadi saran dokter nanti. Tidak perlu operasi, sedikit obat diminum sudah nggak apa-apa. Karena Tuhan tiba-tiba mengempiskan pembengkakan itu. Di dalam nama Yesus Kristus sesuatu terjadi saat ini. He touches you, He's touching you. Tuhan menjamahmu. Di dalam nama Yesus, I speak healing in Jesus' name. Kuucapkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Parkinson aku tengking di dalam nama Yesus. Parkinson dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga sembuhkan seseorang dari artritis. Ini bukan sekedar tulangnya encok-encok, tetapi memang sudah positif artritis. Dan Tuhan Yesus menjamahmu saat ini, kondisi itu pergi, dibatalkan, dan melayang, tidak, dan hilang. Di dalam nama Yesus, bahkan segala gejalanya pun turut tercabut. Tubuh Anda mulai hari ini akan segar karena Tuhan memberimu kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, keluarga Saat Teduh tercinta, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat terindah, terimalah rencana Tuhan terindah bagi setiap kita. Dalam nama Yesus, amin.